Selamat datang lagi dalam vlog jalan-jalan di Yangon, Myanmar. Sekarang saya mau start jalan dari pojok Aung San Market. Di sini saya mau sedikit kasih gambaran ke kalian. Aku lagi ada di Bokyoke Market. Sekarang lagi jalan-jalan mau melihat di sekeliling di kota Yangon. Gimana kontras banget ya kita lihat ya. Ada yang memang bangunannya itu masih lama banget, tapi ada yang bangunannya itu juga sudah baru. Kalau lebih bagus. Saya pribadi, saya melihat negara itu sebenarnya potensial banget ya. Kebudayaan mereka tinggi banget, tapi memang kadang karena ada konflik politik di negaranya, itu akhirnya membuat uh, dampaknya kepada masyarakat. Dan akhirnya buat masyarakat di sini itu justru menjadi tertinggal dan kesejahteraannya pun menjadi kurang. Jadi kalau di sini beberapa tempat tuh masih dijaga ketat oleh militer. Jadi kalau ketika ada yang jaga gitu memang direkomendasikan untuk tidak merekam di dekat mereka. Jadi lebih baik kalau misalnya mau rekam itu di tempat yang tidak ada mereka, ataupun juga beberapa tempat-tempat yang memang diperbolehkan, misalkan seperti tempat di sini. Nah, ini di atas saya ada di Bokyoke Market. Bokyoke Market itu merupakan salah satu pasar yang kalian kalau mau cari oleh-oleh tradisional khas Myanmar, misalkan kain-kain, kerajinan, ataupun patung, dan juga beberapa arts ya, lukisan itu di sini ada banyak banget. Jadi kalau di sini kalian bisa pilih berbagai macam kerajinan yang bisa dibawa pulang, jadi oleh-oleh. Kayaknya sih hari terakhir saya mau kesini aja deh, sambil keliling-keliling ya. Lumayan, soalnya bagus-bagus. Ada cincilik, arts and craft, maung-maung, lucu deh kayaknya di sini. Cuman ya itu memang kalau di sini hati-hati aja ketika pengen merekam video atau ngambil gambar, karena begitu ngambil video itu langsung diliatin gitu sama militernya, ada apa nih gitu. Oke, cukup ngomongnya Marvin. Sekarang saya mau ajak kalian buat cari makan. Lapar nih. Tapi saya mau jalan dulu dari area market menuju ke area tempat makan. Ini kita melewati daerah yang bisa dikatakan slum area. Maaf pakai kacamata hitam karena di sini panas banget. Ini adalah kawasan gang yang bisa dibilang slumnya di sini karena beberapa pemasangan instalasi listriknya juga bisa dibilang kurang. Malah mirip kayak India kalau saya lihat ya. Bener loh. Kalau nggak salah ini namanya Shwe Bontar Road dan memang didominasi oleh warga keturunan dan juga imigran dari Bangladesh dan juga India. Agak semrawut sih memang, tapi ini malah jadi ciri khas mereka yang punya pesona tersendiri. Akhirnya aku nemu rumah bistro, tempatnya agak segan naik ke lantai 2 guys. Aku belum research mau apa, berdasarkan itikat baik mau makan sini. Semoga ada tempatnya. Ini tempatnya proper, friendly, asik. Setelah saya riset, tempat ini memang bukan tradisional banget ya, lebih ke ya bistro kekinian lah buat anak muda. Lihat yang makan fancy semua. Kita mau coba makan makanan Burmese, kayaknya hits banget di antara anak muda nih, yang makan anak muda semua. Dan minumnya seperti biasa. Tebak, ini apa? Kari, bukan, namanya mohinga. Nah, mohinga itu apa? Itu adalah sup dari ikan, base-nya. Dan juga ini bisa dijadikan breakfast ya. Saya salah pesen, tapi nggak apa-apa. Enak kok anyway. Rasanya ikannya itu udah di-blend sama turmeric, jadi nggak terlalu amis. Which is good, saya suka. Asli udah kayak food blogger aja saya ya. Jadi kalau kalian suka makanan India tapi yang nggak terlalu spicy, ini pas. Enak makanannya, tapi jujur agak kebanyakan karbo ya. Aci, udah sadar kesehatan banget saya. Anyway, kita lanjut ke jalan-jalan situ selanjutnya yuk, yang ada di dekat sini. Orang sini itu mukanya kayak orang Indonesia, lebih mirip dibandingkan orang-orang bilang katanya Filipina tuh lebih mirip Indonesia. Enggak, orang sini lebih mirip sama orang Indonesia, beneran. Anyway, jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya saya jadi vlogger. Halo teman semua, saya sekarang ada di Mahabandula Park.
Taman Mahabandula ini tepatnya ada di depan Sule Pagoda di pusat kota Yangon, Myanmar, tepat di tengah-tengah. Nah, nama Mahabandula sendiri teman-teman itu bukan diambil dari nama orang sembarangan, melainkan diambil dari nama jenderal yang sangat terkenal di Myanmar. Kurang lebih pada tahun 1782 beliau lahir dan meninggal dunia pada 1825. Beliau merupakan sosok yang sangat penting dalam masa dinasti Konbaung di Myanmar. Dan memang Jenderal Mahabandula ini sangat terkenal atas bentuk resistensinya terhadap British invasion pada waktu itu. Sehingga simbol keberanian ini diambil dan dijadikanlah monumen oleh warga Myanmar sendiri. Nah, saya pengen jalan-jalan juga ngeliatin teman-teman semua kayak gimana di sekitaran sini. Karena lokasinya itu benar-benar di pusat kota, ada City Hall, ada juga gereja, beberapa lokasi lain. Bahkan kalau dilihat ya di belakang sana, tapi saya yang tutup, itu ada gedung warna merah, lucu banget ya. Nah, saya pengen ajak teman-teman semua ke Sule Pagoda di belakang, jalan-jalan. Selanjutnya saya tiba di Sule Pagoda, ini biaya masuknya 10.000 kyat dan juga di awal kita akan diminta beli offering, harganya 5.000 kyat. Tadi si orangnya mau beribadah, jadi saya nggak akan keras-keras, saya akan coba rekam sedikit ya. Jadi pagoda Sule ini dipercaya salah satu pagoda terlama di Myanmar, dan bahkan dikatakan ini usianya sudah lebih dari 2000 tahun dan melebihi Swedagon Pagoda yang lebih banyak orang mengenal. Dan ini lokasinya tepat ada di pusat kota. Di sini kalau untuk masuk memang bayar 10.000 kyat, dan kalau misalkan mau beli persembahan itu berupa rangkaian bunga atau juga beberapa rangkaian lainnya itu harganya 5.000. Oke lah, buat kalian yang memang ingin beribadah ke sini bisa datang, atau kalian yang mengenal secara langsung juga bisa datang ke sini. Ibunya baik banget di belakang. Tadi saya selesai datang terus keluar pagoda dikasih tisu basah, katanya supaya buat lap keringat. Katanya dia ngeliat saya kasihan keringetan gitu masuk. Oke, lanjut jalan lagi. Dan sebelum kita cari kopi, tadi kalian memperhatikan ya banyak yang menggunakan kerudung. Ternyata memang Islam itu merupakan agama kedua terbesar yang dipeluk di Myanmar, terutama di Yangon juga. Makanya makanan halal di sini banyak. Nah, di tengah negara yang hobinya ngeteh ini, saya pengen cari kopi yang terkenal, katanya Flavor Coffee. Specialty coffee coba lucu banget. Bukan kayak rumah lama, tapi memang kayaknya punya orang yang suka banget kopi. Myanmar itu karena memang terinfluence dari budaya India, Bangladesh, mereka hobinya ngeteh. Ngetehnya pun juga mirip seperti chai tea, tapi mirip juga seperti Thai tea, jadi fusion di antara itu. Tapi di tengah gempuran itu saya masih terpilih kopi sih. Harus kopi sedang di beberapa tempat kayak misalnya coffee shop, kemudian restoran, warung. Tadi sebelum sini itu mereka tuh persediaan listriknya terbatas. Jadi mereka karena ada beberapa kali itu ganti genset atau ganti saluran lah untuk listrik. Jadi maklum aja kalau misalnya kesini ya. Tuh, ini lagi mau ganti genset. Lumayan capek, sekarang saya naik Grab untuk kembali ke hotel. Anyway, Grabnya ini ada dua macam ya. Ada yang kamu bisa pakai taksi tanpa AC, dan ada yang pakai AC. Saya yang AC dong, tentu saja. Nah, sore ini saya mau ke mall, mestinya tutup jam 9, tapi kok udah pada tutup semua. Ternyata masing-masing toko punya kebijakan sendiri. Mumpung cuaca lagi cerah, terus saya kira ya udahlah cari makan. Karena kok mall di sini itu memang benar kata orang-orang tutup jam 6, bahkan jam 5 udah mulai pada tutup semua toko. Jadi makanan makan nggak banyak. Kalau kata orang di sini, coba jalan kaki ke Chinatown, katanya di sana menarik. Udah, let's go, kita pergi. Jalan kaki aja. Sekali lagi, karena listrik terbatas, memang penerangan lampu jalannya juga cukup terbatas. Jalanan pun banyak yang gelap, apalagi saya jalan dari hotel menuju ke Chinatown. Listrik itu di sini terbatas, teman-teman. Jadi beberapa tempat itu memang tidak dialiri oleh listrik ketika malam hari. Jadi memang di-save buat siang gitu ya. Agak kebalik ya. Tapi memang akhirnya yaudah beberapa jalan di sini itu gelap, beberapa ruas jalan, jadi tetap hati-hati aja jalan dimanapun kalian berada ya. Jalan cukup sepi karena memang warga diminta untuk tidak keluyuran di atas jam 9 malam. Sampailah sudah kita dalam kawasan Chinatown. Mulai kelihatan kan Chinatown di mana-mana lampunya merah, lampion mulai banyak. Ini udah kayak masakan-masakan.
Tapi kawasan Chinatown yang saya maksud ini masih lurus lagi, masih terus melewati pasar malam yang ada di Yangon, Myanmar. Ini adalah pemandangan yang biasa kita dapatkan setiap hari, setiap malam di Yangon. Berbagai macam masakan, kemudian juga ada pernak-pernik, buah-buahan, semua dijual di sini. Nah, karena saya lahir dan besar di Yogyakarta, maka pemandangan pasar malam seperti ini biasa saya temukan setiap hari. Nah, setelah sampai di Chinatown, di sini udah banyak sekali jajanan yang bisa kalian pesan, bir ataupun minuman lainnya. Pengen sih sebenarnya nyobain sate-sate yang di pinggir, tapi karena ramai banget, ya udah saya cari tempat buat makan sedikit, terus kemudian saya minum deh. Sesuai rekomendasi dari orang hotel, saya akan kembali ke hotel itu sebelum jam 9 malam dan istirahat. A very good morning dari Yangon, Myanmar lagi, dan kita akan lanjutkan perjalanan kita. Untuk hari kedua ini, saya booking trip pakai Viator untuk keliling beberapa site, terutama pagoda, menggunakan Viator, dan saya dapat mobil yang AC bersama guide saya namanya Mio. Kita akan keliling pertama ke Shwedagon Pagoda. So this is the place where they can rest if it's too sunny. You can sit down, say prayers, meditate, Okay. even you can sleep. Nah, menanggapi komentar kalian di sosial media mengenai mengapa banyak orang di Myanmar pakai sarung, kemudian pakai pakaian sopan, celana panjang, karena memang mereka akan pergi ke beberapa lokasi yang memang dianggap sakral dan dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang sopan kemampuan mereka pergi, termasuk pada waktu menggunakan kendaraan umum. Shwedagon Pagoda dipercaya bahwa sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu pada waktu Buddha masih hidup. Dengan tinggi 112 meter, Shwedagon Pagoda ini selain menjadi simbol kesucian dari masyarakat di Myanmar, tentunya ini juga menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang hadir. Bagaimana enggak, kita melihat saja kalau di bagian atapnya memang warnanya emas, karena memang terdiri dari emas. Selain juga casing yang emas, kita bisa melihat beberapa foto perhiasan yang juga ditampilkan batu jade yang ada di bagian atas dari pagoda. Teman-teman semua, itu pagoda di belakang memang lagi dalam masa konstruksi, tapi saya tunjukin ke teman-teman semua, saya pengen tunjukin mengenai apa aja yang ada di atas, on top of it. Jadi depannya itu ada diamond orb, jadi bagian atasnya itu memang akan dipasang kayak gini. Ini berisi dari perhiasan-perhiasan, ada juga diamond, ada juga dari emas, semua all gold plate akan dipasang di sana. Dan di bagian atasnya lagi itu ada namanya the vein. The vein itu juga sama, ini semua dibuat dari emas. Ini ada ruby, ada diamond, segala macam itu akan dipasang di atas sana. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi di belakang itu ada tali penghubung di belakang di sini. Nah, itu ada tali buat nanti dikirim. Jadi materialnya, goldnya itu akan dikirim menggunakan kayak keren gitu ke atas sana, digunakan buat kemudian akan dipasang di sana. Wow. Ancient design. That's why Okay. this is the most sacred Buddha for the Buddhists, not only in our country but Okay. also all over the world. Okay, four relics Buddha inside. Yeah. Wow. Why they are placed inside here, this pagoda? So it's like heavily guarded. So there is a relic chamber inside. Okay. And this is not the original one. The original one is inside, The original only 60 feet tall. But right now, this one is nearly 100 meters tall. Okay. Because first they made 2,600 years ago, they made only 60 tall Buddha. Okay. And later, time after time, the kings after kings, they raised the height of the Buddha. Smaller one, they make bigger one on it. Okay. And they make bigger one on it. Okay. So according to the history, there can be many layers inside. Many layers inside. People that can go inside. No, we can't. We cannot. Nobody can. Nobody can. There is no entrance to go inside. Oh. Oke, di belakang situ ada child holding Brahma image, teman-teman semua. Kalau dilihat ada banyak banget yang baru ini ya berdoa. Nah, jadi di situ tuh ada dua patung di sebelah kiri dan juga kanan. Sebelah kiri itu ada patung buat ini wishing kalau misalnya kamu mau punya anak, yang mau punya baby. Nah, di sebelah kiri itu adalah patung kalau kamu pengen punya anak perempuan. Nanti kamu di sana akan ada medium yang bantu kamu buat berdoa, terus kemudian kasih persembahan. Dan yang paling ramai sebelah kanan itu adalah patung untuk yang pengen punya anak laki-laki. Jadi banyak banget yang pengen punya anak laki itu di belakang ya. Dan mereka makanya lagi berdoa di sana dan berharap semoga mereka bisa dapat baby boy dengan ngasih persembahan di sana. Oke, di sini jadi ada 4 entrance.
tadi saya masuk dari entrance kedua. Jadi kalau setiap entrance itu teman-teman itu ada masing-masing melambangkan 4 kuda yang dipercaya di sini. Jadi ada Northern, ada Western, Eastern, sama Southern. Nah, saya masuk tadi dari yang sisi nomor 2. Jadi buat kalian yang mau datang, sebelah sini itu adalah first entrance, jadi entrance pertama kali buat masuk. Karena kenapa? Memang sebaiknya kalau misalnya kalian mau ibadah ke sini, memang ada 4 tempat ibadah. Yang pertama first Buddha, pertama kali. Kemudian kalian bisa move ke second, kedua, ketiga, keempat. Dan jangan lupa kalau ke sini tuh pakai celana panjang atau ya di bawah lutut lah. Kalau enggak kalian bisa beli sarung gitu ya di sini. Harganya kurang lebih 10.000. Sehabis dari sana kita lanjut ke Yangon Central Railway Station. Di sini saya mau ajak kalian buat keliling sedikit kota Yangon tapi dengan menggunakan kereta yang sudah ada dari lama. Dikatakan untuk masyarakat Myanmar sendiri banyak sekali yang masih menggunakan kereta apalagi untuk pergi ke luar kota. So where do most people usually go from here? Like again. Bagan. Yeah, How long it Bagan. takes using this train to go to Bagan? Like 24 hours. Oh, 24 hours. Because it goes very slow. Oh, I see. Kalau tujuan saya platform 7 untuk naik kereta tradisional. Bisa lagi mau nyobain naik kereta lokal, nggak tahu tujuan kemana sama guide saya. Tapi let's go lah, barangkali masih bisa ya di sana ya. Tuh trennya, kayak masih bisa tuh. Harga tiketnya 200 kyat, sepuasnya mau naik keliling ini. Oke. Kita mau naik kereta dulu nih keliling Yangon. Masih lama. Oke, interesting. Kereta buatan Jepang ini sudah ada sejak tahun 1954 dan masih digunakan untuk warga lokal untuk pergi ke sejumlah tempat di kota Yangon. Saya naik kereta tuh seneng banget loh. Oke, let's enjoy this. Ada 39 perhentian dalam kereta ini. Kalau mau naik kereta ini terus, total durasinya kurang lebih 3 jam. Kita berhenti di sini teman-teman. Kita mau cari untuk tren baliknya sekarang. Seru ya perjalanan sejarah lewat kereta tadi. Namun sayang kereta tadi akan digantikan dengan lebih baru. Padahal jika dijaga dan dirawat itu bisa menarik wisatawan. Selanjutnya saya berhenti di Masakya Atumanong Ngateji. Dalam tempel ini terdapat patung Buddha duduk setinggi 9 meter. Tempel ini digunakan untuk beribadah maupun juga beristirahat bagi warga lokal. Berikutnya saya mau makan dulu. Ini rumah makan lokal. Saya lupa loh namanya apa ini tempat makannya. Tapi dia jual hidangan khas Myanmar dan juga ada makanan India juga. Bentuknya atau konsepnya itu seperti warteg di sini. Coba ya kita lihat. Nah ini ada tinggal tunjuk-tunjuk aja nih touchscreen pokoknya kita. Saya sih minta mana aja makanan khas ini. Terus kemudian tiba-tiba saya dikasih lalapan, daging B2, capcay, sama ada itu lupa namanya sup apa. Pas saya coba makan memang lumayan keras ya. Tapi rasanya enak. Seperti Chinese food, tapi bumbunya itu medok seperti makanan Jawa. Oke, fast forward turnya udah berakhir. Saya balik ke hotel, saya sempatkan waktu untuk belanja ke mall dulu untuk beli keperluan saya termasuk oleh-oleh. Mumpung mallnya masih buka teman-teman. Saya penasaran dengan satu supermarket, marketplace di City Mart ini bukanya tuh paling pagi dan juga tutup malam. Dan memang orang lokal yang belanja di sini. Ya saya lihat sih ini kebutuhan pokok ya. Kemudian ada juga makanan yang siap saji juga, siap dijual. Itu jual juga di sini, cuman harganya memang relatif lebih mahal dibandingkan makanan yang ada di luar sini. Misalkan seperti warteg-warteg yang ada di lokal. Ada juga sayuran dan juga lainnya. Saya sih beli semangka ya seperti biasa buat dimakan di hotel. Ada juga rujak dan juga jus. Ada kopi, nemu nih saya. Kayaknya sih ini buat espresso kayaknya, kopi kapsul gitu. Bentuknya sih
Mirip. Kayak biasa, saya coba beli kopi mix di sini. Harganya itu sekitar kurang lebih 80.000 sampai 90.000 rupiah satu gede gini. Tapi hitungannya lumayan mahal sih buat orang lokal. Dan yang menarik perhatian saya ada dendeng rusa atau daging rusa ini. Tapi kayaknya enak banget buat dimakan sama nasi. Mingalaba, selamat pagi, apa kabar semuanya? Ini adalah hari terakhir saya. Sebelum nanti saya akan kembali ke Singapura, lanjut ke Jakarta. Jadi sekarang saya lagi mau turun buat breakfast dulu dan juga check out. So far pengalaman saya di Myanmar ini menyenangkan ya. Orang-orangnya di sini baik-baik semua. Terus juga segala macam hal itu sebenarnya sudah tersedia untuk turis. Jadi mereka itu memang benar-benar lagi berbenah banget agar bisa memanfaatkan tourism atau pariwisata yang bisa attract banyak sekali turis mancanegara supaya bisa datang ke sini. Memang dari mereka beberapa belum dilengkapi dengan bahasa Inggris yang proper. Tapi yang menarik adalah mereka berusaha keras untuk menjelaskan kepada kita menggunakan bahasa Inggris seadanya, menggunakan perangkat lainnya untuk menjelaskan maksud mereka. Jadi selama di sini saya jujur merasa sangat aman dan juga saya merasa bahwa saya bisa dibantu oleh banyak orang. Bukan karena saya stay-nya di hotel yang proper ya, tapi ketika saya ketemu orang di toko, di pasar gitu, saya berusaha buat tanya, yang mereka berusaha keras untuk menjelaskan. Jadi, so far ini pengalaman saya yang sangat berharga, bisa traveling ke sini tanpa saya sadari bahwa mereka benar-benar berusaha keras untuk bisa meningkatkan pariwisata di tengah kondisi internal negara mereka yang memang saat ini masih cukup struggling dalam beberapa hal termasuk juga politik di dalam negerinya. Tapi it's worth to travel buat kalian kalau kesini. Tapi pastikan seluruh penjelasan dari tour kemarin ya, dari private tour yang saya join kemarin itu, ada beberapa wilayah yang kalian harus riset dulu, mana yang aman dan mana yang enggak. Yangon, terus kemudian ibu kotanya juga masih bagus, Bagan juga masih oke untuk kita datangin ke sana. Tapi wilayah seperti Rakhine, terus kemudian beberapa wilayah perbatasan pun juga kalian riset dulu kalau mau ke sini ya. Oke, I'll see you guys on the next trip. Saya mau turun dulu, saya mau sarapan dulu. I'll see you, bye-bye. Oh iya, saya belum kasih lihat ini ya, breakfast yang ada di Pan Pacific Yangon ya. Yang saya bilang 950.000 itu benar, udah dapat breakfast loh. Dan ini pastries-nya lengkap, menurut saya juga enak. Kemudian juga ada section bagian buah. Dan ada juga bagian tea. Ini tradisional Myanmar tea yang bisa kalian ambil. Mau bikin ice bisa, mau dibikin hot juga bisa. Enak. Kemudian maju lagi ada makanan-makanan Asia, ada Chinese food juga. Terus kemudian kalau misalkan pas ada Jepang juga ada Jepang juga. Terus kemudian ada makanan India dan juga beberapa masakan Asia lainnya. Menunya berubah, kalian breakfast bisa dari jam 6.30 atau bahkan jam 6 sampai jam 10. Bisa lama-lama lah di sini. Ini Taste of India yang menurut saya rasanya nggak terlalu spicy. Jadi masih bisa dimakan oleh banyak orang. Enak loh bener, saya udah coba nih makan. Pokoknya kalau ada kesempatan kesini lagi, saya mau nginep kesini lagi, saya mau coba makanan-makanan lain lagi. Saya tuju semuanya. Oke, now let's go back to the airport. Bisa bahasa Indonesia? Ya, Indonesia orang cakap Melayu cepat sikit, boleh. Oh, boleh ya? Dia cepat panggil 3 jam. Oh, paling cepat 3 jam. Mau pergi Dunian 3 jam. Memang saja pergi 2 jam. Lucu ya pengemudi tadi, Pak Ning itu tadi sudah pernah bekerja di Malaysia sebelumnya. Jadi dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu bisa. Oke, saya mau counter check-in dulu Singapore Airlines. Of course naik bisnis karena nukerin miles. Kita mau ke departure dulu. Banyak orang yang nganterin dia di sini. Dan setelah pemeriksaan saya ke bagian duty free. Dan di sini pembayarannya itu pakai USD teman-teman. Jadi persiapkan diri kan kalau mau belanja-belanja di sini mendingan pakai USD. Bisa cash ya. Karena kok di airport, seperti kata guide saya kemarin, kalau misalnya kalian mau bayar pakai Kyat, itu rate-nya jadi anjlok banget, bahkan bisa 2 kali lipatnya. Karena saya suka belanja di airport, jadi menurut saya ini bagusnya untuk oleh-oleh. Dan jade mereka ada nomor 1 ya di dunia ya. Gelang-gelang juga di sini semua dipersiapkan dengan sangat cantik.
Tapi masalahnya yang saya bikin sedih adalah airport ini. Karena dulu pada waktu ada tensi cukup tinggi, airport sempat ditutup dan beberapa tenan pun akhirnya tutup permanen. Sehingga bisa dilihat di bagian toko-toko boarding gate lantai atas banyak yang tutup. Ini sedih banget pada waktu saya jalan-jalan ke sini. Sedih banget ya. Banyak yang pada tutup di sini dan nggak buka. Padahal ini adalah airport terbesar di Myanmar. Saya mau coba cek lagi deh di sini. Kali-kali ada barang bagus yang bisa kita beli, ya kan? Oh, satu lagi tips ya. Jadi pada waktu transaksi di airport, kalian akan diarahkan kalau pembayaran pakai kartu itu akan di-convert dari USD ke kyat. Tapi kok kyat itu, tadi saya cek total belanjaan saya itu $118. Itu biasanya sekitar berapa ratusnya gitu, tapi jadi kayak overcharge gitu. Pada waktu saya lihat jadi 468.000. Jadi mendingan bisa bayar pakai USD. Mereka kan kembaliin dari USD juga kok. Oke, saya mau ke business class lounge dulu di Mingalar Sky. Ini pokoknya begitu keluar duty free shop, kita langsung belok kiri, langsung ke business lounge-nya. Dan di sini bisa tersedia untuk beberapa maskapai aja, karena memang dari internasional terbatas ya, nggak semua negara bisa ada koneksi langsung ke sini. Oke, ini saya mau kasih lihat sedikit papan pengumuman ada di sini. Ini beberapa menunya kebanyakan Chinese, Hong Shao Beef. Terus kemudian di sebelahnya ada lagi di sini Wok Fried Chicken. Memang Chinese sih, banyak untuk makan berat. Tapi again, kebiasaan saya adalah saya biasanya cuma nyobain dikit-dikit aja, termasuk nyenek. Karena saya pengen nyiapin perut saya untuk makan di pesawat. Siapa yang kayak saya? Banyak kan? Yang agak bikin sedih itu ini, bagian atas pengumumannya itu. Mesti pakai PowerPoint, lupa diklik. Oke, time for me untuk boarding. Sekarang kita akan boarding terlebih dahulu menuju ke gate kita. Nah, dari tadi itu yang lumayan kosong lorongnya, kita jalan lurus terus turun ke bawah, itu bagian boarding gate. Ada beberapa toko di sini yang buka, saya agak lega, untung. Tapi memang jujur banyak yang masih tutup. Time to board pesawat saya dari Yangon ke Singapura, kemudian langsung dari Singapura ke Jakarta. I'll see you on the next vlog.